Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-41 sampai ke-43. Wah, udah keskip banyak banget nih jurnalnya. Kira baru bisa bikin lagi. Welcome again. Sorry. Mau ambil catat dulu. Halo semua. Oh, Buri. Udah lama banget nggak apa namanya, nggak bikin jurnal ini. Ya, tentunya a lot of things happen. Dan kali ini saya nggak pakai background Zoom yang apa, yang sifatnya digital ya. Jadi ini adalah background asli, jadi background beneran. Kebetulan saya ada di kampus. Hari ini hari Minggu, ya, I know. Em, jadi tuh ini sekarang saya ada di ruangan baru. Jadi semenjak bulan bulan apa ya? Maret, hang on, bukan, April. Sejak bulan April, April 2024, em, ruangan mahasiswa S3 di lab saya tuh dipindah gitu. Jadi kita sekarang pakai ruangan lebih besar. Jadi dulunya ruangan ini tuh ruangan lounge ya, ruangan apa? Em, Sebutannya ruangan, iya, buat ngumpul-ngumpul, buat ruangan serbaguna gitu. Tapi ya karena ada satu hal dan lain hal, pokoknya Sensei nge-propose untuk ngerombak lagi penggunaan ruangan. Jadi akhirnya ya mau tidak mau kita ya harus ngikut keputusannya. Meski sebenarnya sempat didiskusikan, jadi saya sebenarnya jujur sempat agak kecewa. Jadi waktu kita di lab meeting tuh emang sempat dibahas soal ini. Padahal sebenarnya tuh ya di yang dibahas tuh ada satu isu lah, soal ada yang misalnya nggak betah. Jadi kebetulan ruangan S3 sebelum sekarang ini tuh kita dipecah dua. Jadi ada karena mahasiswanya banyak, ada dua ruangan karena ruangannya kecil-kecil. Jadi katanya di situ menimbulkan masalah. Kalau masalahnya bukan di ruangan yang saya tempatin ya. Jadi ruangan saya tuh kita cukup aktif ya. Maksudnya anak-anaknya ya datang dan pergi ke ruangan ke lab. Tapi yang ruangan satu lagi yang ibaratnya kayak kota mati gitu loh. Jadi yang datang tuh cuma satu orang yang sama, dan satu orang yang selalu datang ini merasa kesepian dan merasa ya ini aja lah kayak ini gitu. Jadi akhirnya dia beberapa kali ngajuin untuk pengen pindah ke ruangan kita. Sebenarnya kita ada ruang, ada bangku, ada meja kosong, tapi kayak gak diterima karena jadi jatuhnya ya kayak mengundang kesenjangan, karena penentuan ruangan kita ruangan mana saat itu tuh ditentuinnya pakai lotre ya, pakai undian. Jadi ibaratnya jadi kayak semacam mengkhianati undian yang sudah disepakati gitu. Ya gitulah intinya. Pokoknya sempat dibahas. Sebenarnya saya jujur tuh pindahan tuh nggak setuju awalnya waktu kita ngebahas soal setuju nggak setuju soal pindahan gitu, karena bukan karena apa-apanya sih, lebih ke nggak ada energi sih. Jadi waktu pas ya Sensei ngebahas itu tuh alasannya sih saya waktu itu simpel aja gitu, karena ya sekarang kita lagi ya nggak saat itu juga, pokoknya kita kan sekarang fokus prioritasnya kan adalah nyelesain yang wajib ya, yang ya tulisan kita, draft kita segala macam. Tapi pindahan ini kan makan energi, makan waktu, dan kadang bikin beban pikiran nambah juga gitu. Jadi ya udah, ya beberapa saya dan ada beberapa teman saya nggak setuju, tapi entah kenapa tiba-tiba dalam selang beberapa hari langsung diputuskan kalau kita akan pindahan. Tapi waktu itu penentuan tanggal pindahannya sendiri juga nggak ada diskusi di awal. Jadi waktu itu di, ditentuinnya pokoknya tanggal, pokoknya cepet banget, cuma pokoknya seminggu dari pengumuman itu. Tapi pas saya emang lagi nggak bisa, lagi off waktu itu, pas posisinya lagi Lebaran ya. Oh iya, ini udah Lebaran aja udah lewat loh. Sebelumnya minal aidin wal faizin. Mumpung ya, meski Syawal mungkin udah lewat ya. Em, Mohon maaf, mudah-mudahan apa sayang apa dimaafkan bila ada silaf atau salah kata ya. Jadi Lebaran udah berakhir ya kemarin, di bulan April ya. Jadi iya pas waktu itu pindahan itu tuh pas seminggu setelah, bukan seminggu, pokoknya di minggu-minggu Lebaran gitu. Dan saya biasanya kalau Lebaran, meski di sini nggak ada hari Lebaran, saya biasanya ngambil hari off. Dan kebetulan banget, keluarga lagi datang ke sini, jadi mereka datang lagi Lebaran di Jepang gitu. Jadi alhamdulillah saya happy banget ya didatengin keluarga ke sini. Jujur saya sebenarnya kangen, pengen pengen juga pulang ya, pengen
nengokin kucing, ya pengen ngeliat Bogor gitu, pengen ketemu beberapa temen gitu, ya. Tapi ya waktu itu ya kondisi belum memungkinkan lah gitu. Jadi ya sekarang cuma bisa berdoa. Ya siapa tahu ada keleluasaan waktu, energi dan uang juga untuk bisa pulang someday. Sempet sih kayak ngecek-ngecek tiket ya. Sebenarnya beberapa bulan tuh ada yang tanggal-tanggal yang harga tiketnya cukup terjangkau ya, yang kayak cuma 40 sekian ribu yen gitu, atau ya sekitar 4 sampai 5 juta gitu. PP ya, untuk low cost airlines. Jadi em, oke sih sebenarnya good deal ya, maksudnya untuk apa? Untuk terbang ke Indo gitu. Cuma pertimbangannya juga sekarang nggak juga uang, terkait waktu juga sih, karena sekarang lagi di fase ya. Sekali lagi kayaknya klise banget yang ngomong fase genting gitu. Maksudnya fase ya emang kadang bikin keputusan-keputusan kayak gini tuh nggak bisa main langsung pergi aja gitu. Karena bakal ngaruh ke hal-hal lain ya, deadline ya. Belum lagi harus ngobrol sama sensei segala macem gitu. Um, ya, ya kita lihat aja deh ya. Saya sendiri sekarang benar-benar di fase, karena udah ini aja udah jurnalnya udah bulan ke-40 sekian ya. Jadi udah ini tahun keempat saya S3 ya. Dan masih ada hal yang harus beres dan saat ini juga belum beres gitu. Target-target untuk menjadi syarat kelulusan masih belum selesai. Jadi saya sekarang lagi prioritasin untuk ngeberesin itu. Tapi tentunya yang namanya ngeberesin tuh kan faktornya tuh banyak ya. Nggak cuma sekedar juga kualitas dari karya itu sendiri, komitmen saya juga untuk beresin segala macam gitu. Sebenarnya dipikir-pikir banyak banget deh faktor penentunya gitu. Kayak saya baru kemarin tuh dapat giliran presentasi buat di Zemi ya, di lab meeting itu. Kan kita setiap semester dapat giliran buat presentasi kan. Nah, semester ini tuh sensei saya berharap mahasiswa-mahasiswa yang udah tingkat akhir plus-plus ya. Saya ada beberapa teman saya itu bisa presenting apa tuh namanya? Presenting dissertation chapter ya. Jadi maksudnya nge apa nge-present seolah-olah kita kayak lagi defense gitu. Jadi bikin mini defense. Jadi waktu waktu sensei saya udah bilang gitu, bilangnya sih seingat saya waktu itu dia masih di awal-awal semester ya, waktu di bulan kok Maret sih, April ya. April nih ya ini udah semester April nih semester. Oh iya ya, saya terakhir bikin jurnal nih masih di posisi semester 5. Eh, bukan, bukan. No. Pas semester 7 sekarang udah semester 8. Oh my God. Gila, time flies banget. Jadi kalau nggak salah saya terakhir kan bikin jurnal ini di bulan Januari ya, kalau nggak salah ya. Lupa deh. Iya, Januari deh kalau nggak salah. Januari itu masih semester 7. Jadi saya ya semester 7. Nah, sekarang udah semester 8. Jadi ini sudah masuk ke separuh semester untuk menuju tahun kelima. Dan sekarang jadi sekarang ini udah bulan Mei gitu. Jadi udah bulan Mei, April kan baru mulai semester baru. Dan itu, jadi waktu di April itu sensei saya sempat ngomong kalau ya presentasi Zemi bagusnya kalau buat ya saya ya jelasin the whole story-nya gitu dari disertasi. Nah, saya sebenarnya terrified banget ya, meski sebenarnya mau nggak apa memang saya harus ngelakuin gitu kan, maksudnya harus harus prepare gitu. Tapi waktu dikasih tahu itu tuh sebenarnya saya ada beberapa bagian data yang sebenarnya udah sempet diolah, tapi kayak sempet nggak kesentuh karena ya yang lain-lain lah, distraksi yang lain-lain gitu. Dan selama ini kan saya fokusnya ke ngerjain paper kan, dan ngerjain paper tuh kan bener-bener prosesnya tuh nggak yang kayak cuma sebulan atau 2 bulan terus sudah beres dan gitu kan. Jadi prosesnya tuh panjang. Jadi saya akhirnya menyadari nih proses mengerjakan disertasi dan menulis paper itu kalau dikerjakan bersamaan itu agak agak berat ya gitu. Ini hanya kemampuan saya pribadi yang nggak berarti menjadi apa kesimpulan untuk mahasiswa pada umumnya gitu. Kalau saya jujur pribadi, personally kayak emang nggak bisa ternyata kayak shifting, misalnya lagi ngerjain paper terus langsung pindah ngerjain untuk nulis disertasi atau buat nyiapin presentasi gitu. Jadi em, kayak
saya tuh modelnya emang kayak harus yang satu hal ngerjain beres baru shifting, itu pun juga perlu perlu transisi dulu gitu loh, perlu adaptasi lagi untuk ngerjain kerjaan yang baru gitu. Jadi itu sih yang saya, yang apa ya, salah satu lesson learn lah dari apa namanya, dari dari proses nyelesain S3 ini gitu. Tapi ya saya nggak menyalahkan juga ya, nggak ngerasa payah atau gimana ya, memang ya emang apa nature-nya gitu kali ya atau gimana nggak tahu saya juga. Jadi makanya kalau tiap misalnya lagi ngerjain paper nih terus tiba-tiba kan nih ada presentasi yang harus disiapin slide-nya. Nah, ya udah jadi saya atensinya ke shift ke slide. Ya udah jadi beberapa minggu prepare buat nge-slide, dan prepare slide tuh iya nggak cuma nyiapin slide gitu gimana sih. Jadi saya tuh semester lalu tuh juga sempat nge-present progress juga ya. Jadi hasil apa namanya. Dan juga saya sebenarnya sempat nyinggung usulan struktur disertasi saya gitu. Tapi semester lalu tuh presentasi saya tuh incomplete gitu. Jadi incomplete dalam arti ada data yang nggak saya sampaikan. Saya bilangnya belum selesai gitu, masih dalam proses analisis. Nah, semester ini ya saya udah nggak bisa excuse lagi dong. Maksudnya nggak bisa excuse lagi bilang ini belum ready lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan yang belum ready. Jadi datanya itu kan waktu di collect di sekian tahun lalu lah, 2 tahun lalu datanya ada, udah sempet saya kayak semacam bikin rough analisis gitu ya. Jadi sempet di coding-coding datanya, data kualitatif yang mana data yang sifatnya non numerical, dan di sini tuh saya nggak punya banyak experience nganalisis data kualitatif. Kebetulan saya apa background saya sendiri kan S1 S2 tuh saya ini banget ya, ilmunya applied science, saya backgroundnya di landscape architecture, tapi konsentrasi riset saya tuh sangat ini banget, sangat kuantitatif gitu loh. Jadi saya pakai GIS, terus pakai software, terus pakai hitungan segala kalkulasi. Jadi benar-benar saya bisa dibilang familiar, tidak expert, familiar sama yang namanya riset kuantitatif, tapi tidak pada kualitatif. Nah, jadi data ini tuh data kualitatif. Jadi saya entah gimana tuh sempat nganalisis, ya pokoknya intinya sempat nge-refer ke literatur, pokoknya intinya coba-coba ini gimana dan mencari apa sintesa dari data itu. Tapi ternyata apa namanya, kayak sempet stuck gitulah, sempet sempet bingung gitu loh, terus akhirnya kayak jadi gak kesentuh gitu loh karena lagi stuck, kayak lagi kayak jadi males gitu kan. Akhirnya ya udah jadi saya atensinya pindah ke yang lain gitu, yang juga penting gitu. Jadi akhirnya waktu itu ya pokoknya saya pindahnya nggak tahu lah kemana gitu, pokoknya ngerjain yang lain gitu. Jadi akhirnya tuh sempet nggak kesentuh, sempet coba mau ngelihat lagi apa, sempet mau yang nge-recall lagi, sempet tuh berapa kali ngebuka lagi ngeliat lagi nih harus digimanain ya, gimana 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 gitu. Iya gitu, terus ketunda lagi, jadi kayak unfinished aja gitu loh, tiap ngerjain tuh ngerjain tapi kayak nggak beres gitu. Nah, tapi momentumnya ya kemarin ini pas untuk persiapan presentasi Zemi, ya gimana gimana caranya mau nggak mau itu harus selesai gitu. Bagian analisis ini harus selesai, dan bener enggaknya atau ibaratnya akurat atau tidaknya ininya tuh ya, ya udah biarkan nanti pas lagi di present, ketika nanti ya saya dapat komen atau feedback ya, ya itu harus diperbaiki gitu. Jadi memang satu sisi ya deadline itu emang benar penting sih, apalagi buat orang kayak saya gitu loh. Jadi di apa, iya ada timing, ada iya ada tahu ujungnya gimana tuh penting banget gitu loh. Jadi nggak sekedar kayak ya udah kerjain tapi yang nggak tahu di ininya kapan gitu. Jadi akhirnya makanya saya kemarin jor-joran banget tuh, beberapa ya sekitar 2 2 3 mingguan lah buat prepare untuk presentasi apa namanya, presentasi Zemi ini gitu. Jadi dan sebenarnya juga sebenarnya ngebantu juga sih nge-develop slide ini ya, juga akan nanti ngebantu buat ngerevisi atau nambah konten dari chapter disertasi saya nantinya gitu loh. Jadi sebenarnya juga pada dasarnya tuh semuanya tuh penting gitu. Semua hal yang saya kerjain tuh mau nulis paper, mau nyiapin ini tuh nggak ada yang mana yang lebih apa, nggak ada yang satu ini lebih penting dari yang lain gitu. Sebenarnya semuanya penting, hanya ya sebenarnya lebih kembali ke energi dan waktu ya kayaknya, dan juga kapasitas untuk bisa menyelesaikan semua ini dalam waktu yang terbatas ini sih yang benar-benar masih challenge gitu. Ditambah lagi pas lagi udah pokoknya beberapa hari menjelang hari presentasinya, saya jatuh sakit lagi. Jadi sakit, em,
sakit biasalah, sakit orang kecapean. Ini sakit yang saya selalu kalau misalnya karena terlalu ngeforsir badan tuh biasanya gitu. Saya kena biasanya apa tipikalnya tuh saya kena radang, ya radang tenggorokan kan, terus tiba-tiba tuh kayak saluran telinga sama hidung tuh keblok gitu, terus mulai flu kan, mulai flu berat, pasti kalau udah flu berat tuh pusing, terus kadang juga agak badan kerasa anget gitu. Waktu saya pokoknya itu kayak 3 hari 4 hari sebelum presentasi itu saya progresnya tuh masih mungkin 60-70% kali ya, 70% lah. Pokoknya intinya sebenarnya sudah dikerjakan tapi masih banyak ada yang bolong-bolong gitu loh. Jadi kayak masih kayak belum logis aja gitu. Pas lagi kerjain itu tuh pas di bangku ini tuh lagi ngerjain-ngerjain langsung udah kerasa tenggorokan tuh tenggorokan hawa-hawa sakit gitu loh. Langsung nih kayak langsung udah bad feeling kan. Aduh, masa harus sakit sih? Bener sakit. Akhirnya ya udah waktu itu hari itu pulang tapi ya tentunya bawa laptop. Tapi karena udah pusing banget segala macem, pokoknya saya nggak sempet nyentuh laptop lagi. Besoknya tuh kirain sembuh ya dengan tidur gitu langsung sembuh. Ternyata enggak, apa makin pilek kan, makin gak enak badan gitu. Akhirnya saya mutusin gak ngampus. Akhirnya hari itu pokoknya istirahat dulu, tapi karena tahu nggak bisa istirahat total banget karena nggak mungkin, ya nggak mungkin juga nggak beres kan gitu. Dan saya nggak mau nge-cancel itu, pokoknya prinsip saya saat itu pokoknya meski saya sakit gimana pun pokoknya saya mau tetap presentasi dan pokoknya gimana caranya ini beres lah semampunya gitu loh, pokoknya mau itu ya jauh dari apa yang saya targetin atau apa yang penting pokoknya selesai gitu. Ya udah setelah satu hari bed rest pokoknya saya gunain sisa hari ya buat kerja sambil sakit gitu, jadi buat ngeberesin itu semua gitu. Pokoknya ada beberapa malam tuh ya tidur sampai jam 3, bahkan ada satu malam yang saya baru tidur jam 6 pagi, jadi benar saya stay awake semalaman gitu. Jadi tidur jam 6 pokoknya sampai agak siangan baru habis itu ke kampus gitu. Jadi kadang dipikir-pikir gila emang berat banget gitu loh. Kadang satu sisi saya pengen mencoba, pengen pengen bertanggung jawab gitu loh atas apa yang apa yang saya pilih gitu loh. Jadi tapi meski satu saat itu kondisi badan gak mendukung apa, tapi ya itu konsekuensi ya. Meski sebenarnya suami juga sempat khawatir kayak ya dia komen ya gimana mau sembuh kalau kayak gini rutinitasnya gitu loh, maksudnya ya lebih baik istirahat total aja gitu. Cuma nggak bisa gitu, maksudnya nggak ada pilihan itu gitu loh. Jadi ya kecuali kalau saya cancel gitu loh, tapi saya nggak mau cancel gitu, jadi makanya memang ya udah akhirnya saya berdoa aja semoga dengan kerja sambil sakit itu nggak makin memperparah, at least pokoknya ya apa namanya at least bisa ditahan dulu lah gitu, jadi sampai saya presentasi setelah itu saya baru bisa benar-benar istirahat total gitu loh, jadi benar-benar nggak nyentuh apa-apa gitu. Jadi saya udah janji lah pokoknya yang penting sampai presentasi, habis itu pokoknya pulang, tidur, besoknya juga istirahat lagi gitu. Pokoknya sampai benar-benar bisa pulih gitu loh. Dan sebelum balik ke mana? Ke rutinitas normal lagi gitu. Dan alhamdulillah sih presentasi ya ya lancar mah lancar ya. Meski pastinya dibilang perfect banget nggak, udah pasti sih. Saya waktu presentasi aja juga pakai masker itu juga apa hidung tuh apa keblok, bener-bener nggak bisa nafas dari hidung, jadi udah susah banget ngomongnya, susah banget gitu loh. Jadi dan temen juga udah kayak nyadar, aduh suaramu berubah gitu kan, kalau suara orang kalau lagi pilek apa segala macam kan bindeng gitu kan. Jadi pokoknya ya udah mau gimana lagi gitu. Saya pun waktu presentasi juga ya bilang ya saya mohon maaf saya lagi kurang sehat, jadi saya bakal ngomong mungkin agak kurang clear gitu, plus ngomong bahasa bukan bahasa native ya. Saya aja kadang kalau lagi sakit aja ngomong bahasa bahasa Indonesia aja tuh kadang susah kan gitu loh. Maksudnya kadang kalau udah sakit kan nggak bisa mikir ya. Nah ini tuh harus ngomong bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak aduh, kalau diinget-inget tuh bakal dikenang, saya bakal kenang banget sih. Bener-bener dan saya bakal appreciate banget deh sama diri sendiri, sama diri sendiri gitu loh. Bagaimana saya bisa apa ya, yang ngelewatin itu semua gitu loh. Maksudnya berat gitu loh, di BBM itu berat banget gitu loh, tapi ya harus dilewatin, harus dijalanin gitu. Jadi ya gitulah waktu itu presentasi ya pakai bahasa Inggris pula kan, jadi eh, gimana ya kadang kalau sakit tuh kan
apa ya? Iya, nggak bisa mikir gitu loh. Nah ini kan berarti kan harus ekstra mikir lagi gitu loh untuk maksudnya ngomong bahasa yang bukan bahasa kita gitu loh. Tapi alhamdulillah ya kemarin bisa di ya bisa presentasi sampai selesai, dapat tentunya dapat banyak feedback, dapat pertanyaan dan tentunya pertanyaan juga sangat ngebantu banget sih. Makanya saya jujur maksain untuk gimana caranya present itu karena saya butuh ininya gitu loh, butuh apa butuh butuh audiens tuh ke expose sama hasil penelitian saya dan argumen saya. Nah, apa yang mereka pikirin gitu loh maksudnya apakah masuk akal, apa aneh, apa gimana gitu loh. Itu yang saya butuhin gitu loh. Jadi makanya saya benar-benar eh, pegang teguh banget gitu loh. Jadi ya alhamdulillah saya dapat feedback lumayan banyak gitu yang nantinya bakal kepake banget buat buat defense yang sesungguhnya ya. Semoga soon gitu ya. Ya terus habis itu apa? Ya saya istirahat, belum nyentuh-nyentuh lagi dan beberapa hari ini baru mulai balik lagi, tune in lagi ke eh, kerjaan yang sesungguhnya. Plus apa namanya? eh iya, terus juga pastinya selama di sini kan eh, nggak cuma saya sempat waktu kemarin untuk persiapan presentasi itu saya emang udah komit untuk nggak ngambil part time job ya karena kayak bakal bakal capek banget kan. Jadi saya benar-benar nggak tahu kenapa ya saya ngerasa iya beberapa minggu terakhir ini saya cukup responsibel lah gitu loh maksudnya tahu konsekuensi intinya kalau karena ini ingin selesai dan ingin mendapatkan hasil maksimal ya harus ada beberapa hal yang dikorbanin gitu loh. Jadi untuk sementara ya waktu itu saya semingguan lebih tuh nggak ngambil kerjaan. Pokoknya ya apa namanya fokusnya hanya untuk ini aja gitu loh. Jadi saya nggak mau mikirin yang lain karena takut keganggu malah jadi sakit malah gampang capek segala macam. Jadi saya benar butuh full konsentrasi dan full apa energi segala macam tuh untuk ini gitu. Ya udah jadi setelah udah mulai recover, udah mulai better, ya udah saya balik lagi ke balik part time job lagi. Jadi balik jadi apa namanya? Jadi guide lagi. Jadi sempat kerja beberapa kali lah kemarin-kemarin. Jadi ya just be responsible like a normal adult. Ya gitulah kehidupan orang dewasa tuh ya. Pada akhirnya tuh hanya kita yang bisa nyelamatin diri kita sendiri gitu loh. Jadi itu fact ya, fakta ya. Jadi hard truthnya adalah cuma kita yang bisa ya, ya yang bisa nyelamatin diri sendiri gitu. Jadi ya sama juga ya support dari orang sekitar ya. Jadi itu penting ya. Another highlight mungkin nggak relate dengan PhD ya. It's just my personal life. Bulan ini saya sama suami celebrate 9 years wedding anniversary. Jadi this one is pretty special. Iya, apa namanya? Gak nyangka aja gitu udah nikah lama banget. Ya, mudah-mudahan rasa tidak apa rasa kok rasanya kok cepet banget gitu ya rasa kayak waktu tuh berlalu gitu mudah-mudahan ini tandanya ya we are happy and we are just enjoying our marriage life and do our own thing, not just being married but also we pursue our own thing as well. Ya dan apa ya saya cukup alhamdulillah beruntung sih untuk ya di fase umur umur segini gitu dan udah apa sudah menikah dan ya bukan maksud saya bilang ini adalah ideal apa segala macam ya maksudnya ya apa yang person apa ya apa yang saya bayangkan di umur saya sekarang tuh ya ini satu sisi ini adalah sesuatu yang ya, hal apa sesuatu yang saya inginkan gitu loh. But it is not a standard for anyone ya jadi saya alhamdulillah gitu loh punya uh, ada suami yang suportif ketika saya lagi sekolah di sini gitu dan dan saya juga masih seperti orang biasa aja gitu loh meski sudah menikah tapi maksudnya bisa bisa ngerjain hal lain masih bisa main game bisa bisa jalan-jalan gitu jadi nggak apa namanya nggak nggak berubah banyak lah gitu maksudnya. Eh, ya gitulah mungkin sounds boring but ya. Terus em, tentunya juga karena ini udah kelewat 3 bulanan ya dari jurnal terakhir
I'm now 35 years old. Jadi aku adalah wanita yang sudah berumur. I'm reaching the limit of actually if you want to apply scholarship or any youth program. So 35 is the limit. So actually I'm now at the upper limit level. By the time I reach, insya Allah, mudah-mudahan kalau Allah kasih umur next year, 36, I'm no longer like a young adult, so I'm like an old adult. So, that's life. I just try to embrace whatever age I have every year. But I'm happy. I'm still youthful. I'm just enjoying just like the same old me when I was like 14 or 15 or 16. I still like to write like a little how to say journal or like kind of diary, which I kind of um I used to write a lot of stories on my diaries, and I'm still doing it. It's just yeah, and playing games, which I always do it every year. Um, Basically yeah, age is just age, so kayaknya nggak ada implikasi yang ya memang kalau secara kualitas mungkin kesehatan atau dari perubahan apa kondisi fisik ya pastinya berubah gitu tapi the rest is just the same gitu dan yang terpenting tuh kan ya yang penting sehat ya mudah-mudahan kalau ya yang sekarang bisa di apa ya yang bisa diupayakan adalah ya gimana caranya tetap sehat-sehat jasmani rohani dan ya tidak tidak berpikir aneh-aneh sih ya meski sering aja mikir aneh-aneh ya. Ya kayak gitulah jadi alhamdulillah Allah masih ngasih umur sampai detik ini dan mudah-mudahan ya em, iya, saya bisa menikmati dan menjadi orang yang bermanfaat lah di sisa-sisa tahun tahun-tahun hidup saya gitu loh, sampai ya Allah menentukan waktunya untuk mengambil saya kembali kepadanya gitu. Di ya meski satu sisi kadang ya masih banyak banget ya kurangnya ya, aduh kalau secara spiritual, secara kesiapan tuh, aduh masih banyak yang belum yang belum dipelajari dan masih banyak yang harus dicari tahu dan digali gitu ya mudah-mudahan ya Allah berikanlah saya umur. Eh, ya mungkin itu aja sih berhubung karena udah berapa bulan ini ya nggak bikin jurnal jadi sempet biasa kadang suka agak kikuk juga mau ngobrolin apa tapi ya itulah tadi sedikit highlight beberapa apa cerita susah payahnya menyelesaikan sekolah dan mudah-mudahan ya harapannya ada titik terang sih dari semua proses ini gitu. Pastinya kadang saya pasti ya yang namanya capek ya capek gitu kan. Em, Iya, pinginnya ada titik ujungnya gitu loh. Jadi kapan ini bisa selesai. Tapi tentunya ya kalau dipikir-pikir mencapai titik ujung kan juga nggak menyelesaikan juga apa nggak selesai juga gitu kan. Sama lah kayak kita dulu misalnya sekolah S1 kan pinginnya pengen selesai lulus tapi setelah lulus kan akhirnya reality hits again gitu loh. Jadi kita aduh oke apa ya what's next ya ngapain ya harus apa mau mau kerja apa mau sekolah di mana lagi segala macam gitu. Jadi ya sebenarnya sih dipikir-pikir endless ya. Kita tuh nggak mengejar ke satu ujung pada dasarnya tuh kita ingin nyelesain satu hal dan move ke hal yang lain dan terus-terusan aja kayak gitu kan gitu loh maksudnya setelah S3 kayak apa nyari kerja habis nyari kerja terus ngapain habis ini ngapain habis ngapain gitu loh jadi kita masuk ke dalam ya roda itu aja gitu terus berputar aja gitu tapi ya pastinya ya satu sisi ya, I really enjoy living here in Kyoto and doing my research and kayaknya tuh sebenarnya rutinitas saat ini tuh tidak ada yang bisa dibilang nggak nggak apa ya nggak buruk-buruk amat gitu loh dan mungkin kadang kalau saya pikir-pikir lagi tuh kehidupan yang sekarang saya alamin ini mungkin kehidupan yang saya dambain waktu saya dulu gitu loh waktu dulu entah tuh umur saya masih 17 atau 20-an saya ngebayangin oh oke ada apa tinggal di luar negeri lagi ngerjain sesuatu terus
apa namanya ya bisa gini bisa gitu gitu loh. Jadi kadang saya tuh suka kadang terlupa juga gitu loh. Misalnya buat bersyukur dan nggak juga terus-terusan mengeluhkan ya pasti ya mengeluhkan misalnya tentang ini ya progres misalnya kok misalnya paper saya mentok nggak apa namanya nggak maju-maju atau saya kok apa seperti dimotivate gitu loh atau banyak hal gitu kan tapi apa namanya tapi kan itu nggak itu kan temporary gitu loh maksudnya perasaan-perasaan itu dan kadang ya yang jadi hal yang apa hal yang berat itu kadang kita suka mendefinisikan diri kita tuh dari hal-hal yang ketika misalnya let's say kita misalnya kita dapat penolakan misalnya saya nih dapat penolakan paper misalnya gitu ya tiba-tiba tuh saya kayak mendefinisikan diri saya tuh ya sebagai orang yang gagal gitu hanya karena satu hal kejadian ini gitu loh padahal hidup ini kan luas ya maksudnya kita melihat diri kita tuh kan gak cuma tidak hanya didefinisikan dari satu hal gitu loh dan juga nggak dari apa misalnya ada orang bilang kita itu tidak pintar misalnya atau kita tuh tidak cantik atau tidak apa nah kita langsung merasa tidak berguna gitu loh padahal ya kadang amat disayangkan tapi emang kayak nggak tahu ya ini kayak emang yang namanya manusia gitu ya kita emang cenderung kecewa pada kadang hal-hal yang kecil atau apa gitu nah ini kayak semacam saya ngasih reminder juga ke diri sendiri juga gitu loh kalau pastinya kalau saya dapat misalnya hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh misalnya let's say saya dapat komen dari sensei kalau misalnya paper saya masih nggak gitu bagus misalnya nah ya mungkin pasti saya kecewa gitu ya karena ngerasa kok saya udah jor-joran apa gitu tapi tentu saya harus ngingat ke diri sendiri itu nggak mendefinisikan diri saya yang seutuhnya gitu loh. Em, jadi ya mungkin apa kemampuan saya nulis ya mungkin bisa dibilang terbatas tapi itu tidak mendefinisikan kalau saya adalah orang yang tidak tidak capable gitu loh untuk semua hal gitu loh. Pasti kan semua orang punya kemampuan kapasitas tuh yang beda-beda. Ada orang yang jago di A, tapi mungkin gak gitu bagus di B. Tapi ada orang yang apa namanya? Ada orang yang jago di B, tapi ya di C-nya juga nggak gitu bagus gitu ya. Pada akhirnya kan gitu loh. Artinya, ya mungkin ada kali orang yang bisa A, B, C, D, E semuanya dan bagus gitu. Tapi but I don't think so gitu loh. Jadi kadang saya harus kayak ngingetin ke diri sendiri gitu loh. Jadi jangan jangan terlalu jangan selalu mendefinisikan diri sendiri itu pada hal yang pada sesuatu yang kayak baru terjadi atau kayak hal yang tidak enak gitu loh. Hal-hal yang ini gitu. Jadi harus um, harus tahu gitu loh kalau hidup ini luas dan identitas kita juga banyak gitu loh maksudnya. Um, Ya, kadang saya beberapa kali ngobrol sama senpai saya soal ini ya. Jadi, saya ingat nih waktu saya pernah lagi having bad day lah. Pokoknya saya presentasi saya jelek banget tuh berapa tahun lalu. Itu saya ingat banget senpai saya kayak bilang, intinya yang kamu rasain itu temporary dan jangan jadiin itu buat, ya definisi kalau saya tuh adalah mahasiswa S3 yang gagal total hanya karena saat itu saya presentasinya jelek gitu loh. Jadi, itu kalau dipikir-pikir tuh ini banget sih. Ya, eh, make sense gitu loh maksudnya. Jadi ya memang let's say kalau misalnya iya saya dapat komen brutal tapi itu kan bukan berarti adalah saya orang yang buruk dan payah dan apa gitu loh. Ya itu hanya karena saya lagi ya emang lagi nggak bagus aja gitu loh. Setelah itu ya udah kan bisa diperbaiki, bisa diimprove gitu. Jadi itu sih yang sekarang harus di manage ya. Jadi untuk tidak selalu gampang menyalahkan diri sendiri gitu loh. Jadi dan kadang kita juga kalau dari kejadian kayak gini tuh jadi bikin kita kayak nggak tahu ya, saya ngerasa jadi nggak enjoy aja padahal maksudnya dipikir-pikir it's such a blessing itu it's such a blessing to be here. Maksudnya bisa dapet udara yang apa udara seger bisa dapet apa air bersih bisa makan enak gitu loh bisa pergi ke sini bisa lihat ini bisa lihat itu tuh gitu loh tuh jadi kadang kayak gitu kita jadi kalau kita lagi ngalamin hal yang nggak mengenakan tuh jadi kayak buya apa hilang aja gitu loh kita terbutakan aja gitu nah saya nggak mau gitu loh saya pengen juga mencoba mensyukuri hal-hal kecil apapun yang saya dapetin gitu loh jadi nggak selalu hanya melulu pada satu hal ini gitu loh jadi itu sih sebenarnya yang apa ya mungkin pelajaran terbesar saya dari proses S3 ini gitu. S3 ini adalah bagian kecil dari kehidupan manusia gitu loh maksudnya. Jadi bukan bukan bukan
apa ya, bukan sesuatu yang mewakili manusia seutuhnya gitu loh. Kadang kan dipikir-pikir juga banyak kok orang-orang yang nggak punya nggak pernah sekolah S3 tapi hidupnya baik-baik aja, dan juga ya apa kerjaannya juga baik-baik aja gitu loh. Terus juga apa income-nya juga baik-baik aja gitu loh. Jadi ya pada dasarnya itu kan kita kan diberi pilihan gitu loh. Dan tentunya ya saya bikin pilihan untuk sekolah gitu. Jadi ya tentunya ya mengambil bertanggung jawab dengan pilihan dan ya udah gitu loh. Tapi jangan sampai ya melulu berlarut gitu loh. Itu yang kadang mungkin dulu saya nggak belajar gitu. Dulu kayak tuh ngerasa gampang payah banget gitu kan. Kayak sedih apa segala macam. Jadi sekarang kayak oke, draftnya di komen ada yang kurang bagus. Oke, kerjain aja lagi gitu loh. Jadi ya ya udahlah gitu loh, move on aja terus sampai sampai bisa bagus gitu, sampai bisa dapet kata oke gitu kan. Jadi ya itulah. Kayak sekarang mungkin lebih ke worry-nya ya mungkin kalau dipikir-pikir gitu. Worry-nya sekarang udah mikirin kayak aduh nanti setelah ini ngapain ya gitu. Itu lagi terpikir lah gitu saya kayak plannya apa gitu. Apa mau cari kerja kah atau mau ngapain gitu. Nah, kadang kalau terlalu dipikir-pikir juga kayak nggak ini aja juga nggak ngasih solusi apa-apa juga ya, nggak bikin saya lulus juga gitu loh. Jadi ya mungkin sekarang saya lagi mengolah inilah pikiran-pikiran itu gitu. Gimana caranya apa bisa kalau misalnya apa mikir-mikir apa rasa-rasa khawatir terhadap masa depan tuh muncul tuh ya saya kayak harus tahu cara ngelolanya gitu loh, cara cara ngontrol, dan malah mungkin bisa ngegunain itu sebagai untuk hal yang positif gitu loh. Jadi buat jadi pemacu gitu untuk bisa lebih produktif gitu. Ya meski saya nggak tahu juga ya gimana caranya, tapi ya kadang tuh emang ya apa di apa otak manusia tuh dan perasaan manusia tuh emang kayak sangat amat unpredictable sih. Jadi apa kita kadang nggak ya suka nggak bisa ngendaliin juga gitu loh. Jadi ya ini jadi menarik gitu loh kalau buat saya gitu loh. Jadi sekarang kayak ya mencoba bersikap positif lah pada hal apapun dan bersyukur sama apa yang udah dicapai sekarang gitu. Meski ya sebenarnya capaiannya juga nggak besar gitu, tapi pokoknya merasa cukup dan merasa eh, ngasih afirmasi ke diri sendiri kalau intinya I've done a lot so far gitu loh. Dan kayaknya tuh ini menurut saya attitude yang penting banget gitu. Saya dari kemarin sejak habis presentasi itu saya benar-benar kayak ngerasa ngasih apresiasi lah ke diri sendiri. Kalau saya udah pokoknya udah berusaha semaksimal mungkin apa segala macam. Jadi ya udah outputnya nanti bagaimana, responnya bagaimana ya, ya oke terima aja. Tapi ya tentu tidak mendefinisikan kalau saya tuh udah berjuang banyak gitu loh, udah usaha gitu loh. Jadi ya gitulah. Mungkin ini menjadi attitude yang bagus gitu ya untuk dipegang saat ini gitu. Jadi tetap semangat dan stay positif itu penting ya. Tapi nggak over positif ya, itu juga nggak bagus. Kalau emang misalnya ya it doesn't feel right, then just say it gitu loh. Jadi nggak perlu di dibuat-buat terus gitu. Itu sih paling ya. Mungkin sekian dulu apa namanya eh jurnal kali ini. Eh, Tiba-tiba kok ngeblank atau kenapa. Ya mudah-mudahan jurnalnya ada lagi dalam sebulan ya, nggak tertunda-tunda lagi gitu. Dan mudah-mudahan saya percaya bakal ada jurnal yang mana saya bakal bilang I finish my defense or I just complete my graduation ceremony. I really look forward for that journal to come. Meski mungkin bukan sekarang, Insya Allah mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya. Saya berharap banget lah. Pokoknya tahun ini akan ada satu milestone milestone besar gitu dalam studi saya. Meski saya nggak tahu nggak bisa nentuin bulan kapan segala macam, but hopefully there will be a good how to say a good uh, apa namanya milestone to come this year 2024, oke. Insya Allah pastinya ya. Eh, Tentunya kita manusia hanya bisa mengupayakan. Tapi mudah-mudahan ya pastinya saya percaya sih Allah kan akan selalu bersama hamba-hambanya yang sedang mencari ilmu ya. Jadi pastinya lah eh,
God is always stays with us. Yeah, with everyone, with all of us. So, oke, thank you semuanya. Please jaga kesehatan dan sampai bertemu di jurnal berikutnya. Bye bye.